أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jamaah salat Isya, salat tarawih, jamaah i'tikaf Masjid Al-Ukhuwah Kota Baru Parahyangan. Semoga Allah menerima sahur kita hari ini, salat kita dan tarawih kita. Kita lanjutkan kembali kajian hadis Arba'in ke-36 dan 37 insyaallah. Kita gabungkan dua hadis ini dengan satu tema karena hadisnya punya samaan tema tentang kebaikan itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan hadisnya dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusrih bihi nasabuhu rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi Rasulullah bersabda, barang siapa yang nafasa ini sudah jadi bahasa Indonesia, nafas. Barang siapa yang bisa memberikan nafas kepada seorang mukmin dari permasalahannya, dari permasalahan di antara permasalahan dunia, maka Allah akan melegakan nafasnya dari permasalahan akhirat. Al-jaza min jinsil amal. Setiap balasan diberikan sesuai dengan perbuatannya. Sehingga ketika mengurangi beban, nafasa itu artinya mengurangi beban seseorang dan membuat nafasnya sedikit lega. Kalau membebaskan dari semua permasalahan, bahasa Arabnya farraja. Farraja melepaskan dari semua permasalahan, nafasa meringankan sehingga bisa bernafas sejenak. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, siapa yang membuat lega nafas seorang beriman dari permasalahan dunianya, maka Allah akan membuat lega nafasnya dari permasalahan di hari kiamat nanti. Pertama yang ingin kita garis bawah, yang harus digarisbawahi adalah yang akan membuat lega nafasnya bukan orang yang sudah dibantu. Di sini Rasulullah tidak memberikan jaminan bahwa balasan akan datang dari orang yang sudah diberikan bantuan. Tapi balasan pasti akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jalannya dari mana, Allah nanti yang akan memberikan. Jadi hadis ini mengingatkan kepada umat Nabi bahwa semua balasan Allah pasti akan memberikan balasan, meskipun tidak selalu balasan dari orang yang diberikan kebaikan. Man nafasa min qurabi yaumil qiyamah. Kemudian poin yang kedua, balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti adalah di hari kiamat. Nabi menjanjikannya bukan memberikan kelegaan nafas di dunia. Barang siapa yang melegakan nafas seorang mukmin dari permasalahannya, maka akan diberikan kelegaan nafas dari permasalahannya nanti di akhirat. Sekilas mungkin nampak seperti ya kita pengennya di dunia, tapi
kalau membandingkan antara qurabi yaumid dunya, qurabi dunya dengan qurabi yaumil qiyamah, qurabi dunya kegelisahan, kecemasan dunia dibandingkan dengan kecemasan di hari kiamat, tentu nggak ada bandingannya, gitu ya, nggak ada bandingannya. Artinya balasan dari Allah ketika seseorang dilegakan nafasnya di hari kiamat itu jauh lebih besar dibanding yang dia kerjakan ketika di dunia. Wa man yassara ala mu'sirin, dan barang siapa yang membuat mudah orang yang lagi susah, yassarallahu alaihi. Kalau ini ada tambahan, fid dunya wal akhirah. Kalau melegakan nafas, balasannya di akhirat. Kalau memudahkan orang susah, maka Allah akan mudahkan juga di dunia dan di akhirat. Semua hadis ini kalau dirangkum dalam satu kalimat, in ahsantum li anfusikum, kebaikan akan kembali kepada kalian juga. Dan bukan sekedar kembali, tapi kembalinya berkali lipat. Bapak Ibu, ada satu Asmaul Husna yang berkaitan dengan hadis ini, namanya Allah Asy-Syakur. Allah Asy-Syakur, Allah yang maha mengapresiasi, Allah yang maha berterima kasih, Allah yang walaupun sedikit yang dilakukan, maka Allah akan melipat gandakan apa yang diberikan. Wa man yassara, dan barang siapa yang memudahkan ala mu'sirin, sedang susah untuk membayar hutang, kemudian diberikan kemudahan, maka yang memudahkan juga akan diberikan kemudahan hidupnya. Fanadhiratun ila maisarah wa in kana du usratin. Adapun orang yang ketika ingin membayar hutang dalam keadaan susah, fanadhiratun ila maisarah, maka berikan waktu sampai dia memiliki kelapangan dan kemudahan. Dan memudahkan, bahkan punten, ada hadis yang luar biasa. Hadisnya tentang orang yang paling dicintai oleh Allah dan apa amal yang paling memudahkan untuk mendatangkan cinta Allah. Ada sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilallah wa mal a'mal ahabbu ilallah. Orang yang paling dicintai oleh Allah dan amal apa yang mengundang cinta Allah? Kata Nabi, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah, yang paling banyak memberikan manfaatnya. Dan amal yang paling dicintai, nomor satu kata Nabi, sururun tudkhiluhu fi suduri muslimin, kebahagiaan yang kau masukkan ke dada setiap muslim. Kemudian ada 7 poin ke bawahnya. Di antaranya, barang siapa yang memudahkan, maka Allah akan mudahkan. Bahkan ada statement begini. Tentu ini konteksnya proporsional ya, dalam arti sampai ada statement dari Rasulullah, wala an amshiya ma'a akhin li fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadha syahran. Seandainya saya dihadapkan pada 2 buah amal, yang satu amal untuk menemani saudara dalam meringankan hajatnya, dan amal yang satu adalah i'tikaf 1 bulan di Masjid Nabawi, maka aku akan mengerjakan ini dulu untuk melanjutkan yang itu. Sampai seperti itu Rasulullah SAW mengajarkan. Wa man yassara ala mu'sirin, dan barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, Allah akan memudahkan. Sekali lagi, yassarallah. Allah yang memudahkan, bukan orang yang sudah dibantu untuk dimudahkan. Fid dunya wal akhirah. Yang ketiga, yang pertama melegakan nafas, yang kedua memudahkan, yang ketiga waman satara, dan barang siapa yang menutupi seorang muslim. Satara bisa bermakna memberikan baju dan pakaian. Orang yang tidak punya baju, orang yang telanjang, orang yang auratnya terbuka, dikasih pakaiannya. Bapak Ibu, Nabi Ibrahim adalah orang pertama yang akan diberikan pakaian saat dibangkitkan di akhirat. Karena Nabi Ibrahim adalah manusia pertama yang memberikan sitrul Ka'bah, kain untuk Ka'bah, kiswah. Nabi Ibrahim adalah orang pertama yang memberikan kiswah, memberikan kain untuk Ka'bah. Maka Nabi Ibrahim dibalas oleh Allah di akhirat, orang pertama yang akan diberikan pakaian saat telah dibangkitkan. Memang kita dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tapi setelah itu Allah akan memberikan pakaian. Orang pertama adalah Nabi Ibrahim. Al-jaza min jinsil amal. Balasan selalu sejenis dengan perbuatannya. Ini makna sataro yang pertama, menutup auratnya. Sataro. Sataro yang kedua maknanya barang siapa yang menutup aibnya, menutup kesalahannya,
menutup ketergelincirannya. Fulan tergelincir dalam satu kemaksiatan, kemudian ditutupi selama yang bersangkutan melakukan maksiatnya tidak terang-terangan dan tidak membuka aibnya sendiri. Karena ada tipe orang yang kata Rasulullah SAW, ini nggak akan diampuni oleh Allah karena dia membongkar aibnya sendiri. Namanya mujahirun, bukan mujahidun, bukan muhajirun. Kalau muhajirun orang yang migrasi, mujahidun orang yang berjihad, ini mujahirun dari kata jahar, orang yang melakukan dosa terang-terangan. Bagaimana bentuknya? Dia semalam mengerjakan dosa, besok pagi dia cerita-cerita. Jadi orang tidak tahu masa lalunya, tapi kemudian di depan publik, saya dulu waktu kecil begini. Lah, sudah Allah tutup-tutupi, kenapa di-share ke publik? Akhirnya bisa menjadi inspirasi orang lain untuk melakukan keburukan. Dan orang seperti ini kata Nabi tidak akan diberikan afiat. Kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Kecuali orang yang melakukannya terang-terangan, maka tidak ada kehormatan dalam dosanya. Maksudnya begini, ghibah itu dilarang, ya, kecuali untuk orang-orang yang memang dia tidak punya malu untuk mengerjakannya secara terang-terangan. Itu sebabnya kenapa Al-Quran pun mengabadikan Abu Lahab, Al-Quran pun mengabadikan Fir'aun, gitu ya. Dan salah satu di antara ghibah yang tidak dilarang adalah membicarakan seseorang yang memang dia sudah melakukan perbuatan dosanya itu secara publik. Tapi kalau orang melakukan dosa sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu, kemudian kita melihatnya, dan track record orang ini tidak pernah terang-terangan berbuat dosa, hadis inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Wa man satara musliman, barang siapa yang menutupi seorang muslim dari aibnya, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Karena seorang muslim bukan orang yang tidak bersih dari dosa. Seorang muslim bukan orang yang suci dari kesalahan. Bahkan surat apa itu? Ali Imran, ya, tentang sifat orang yang bertakwa. Wa'iddat lil muttaqin, surga disediakan bagi orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa? Satu, yang memberi dalam keadaan lapang dan sempit. Dua, yang bisa menahan amarahnya. Tiga, yang memaafkan. Empat, yang berbuat baik. Lima, nah ini yang ayat 135-nya yang agak plot twist. Plot twist sekarang di ayat 135. Orang bertakwa adalah orang yang walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, yang apabila mereka melakukan perbuatan nista, fahisyah, keji, atau zalim kepada diri mereka sendiri. Ini kan jadi tanda tanya. Kok bisa orang bertakwa mereka juga berbuat dosa? Bisa. Karena surga tidak diciptakan oleh Allah untuk malaikat. Surga diciptakan oleh Allah untuk manusia. Manusia pendosa masuk surga karena mereka sudah diampuni oleh Allah. Bedanya surga dengan neraka. Surga diciptakan untuk pendosa yang mau taubat, neraka diciptakan untuk pendosa yang tidak mau taubat. Karena surga dan neraka sama-sama dibuat untuk manusia dan jin, bukan untuk malaikat. Waman satara musliman, karena seorang muslim akan tergelincir, seorang muslim bisa berbuat dosa selama tidak dilakukan terang-terangan, maka menutupi aibnya, Allah akan menutupi aib orang tersebut fid dunya wal akhirah. Mungkin dia punya masa lalu, tapi mulutnya ditutup, tidak banyak bicara tentang aib orang lain, maka Allah akan buat orang lain tidak mau mengorek-ngorek masa lalunya seperti apa. Ada seorang ulama yang cerita begini, saya pernah bertemu satu kaum yang aib mereka sangat banyak, tapi karena mereka tidak pernah membicarakan aib orang lain, maka orang lain pun tutup mulut terhadap aib mereka. Waman satara musliman satarahullahu fid dunya, ada dunianya, wal akhirah. Di dunia orang tidak akan mengorek aibnya, di akhirat pun Allah akan tutup kehormatannya, Allah akan jaga kehormatannya. Yang keempat, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan terus, dan Allah akan menolong hambanya karena hambanya menolong saudaranya. Redaksinya bukan madama, tapi makana. Kalau madama itu selama. Redaksinya bukan madama. Maksudnya begini,
Selama Anda menolong saudara Anda, maka Allah akan menolong Anda. Itu madama. Rasulullah tidak menggunakan kata madama, tapi makana. Makana itu, walaupun Anda sudah selesai menolong saudara Anda, maka Allah akan terus menolong Anda. Kalau madama, Anda masih nolong, maka Allah akan tolong. Anda sudah nggak nolong lagi, maka Allah nggak akan nolong lagi. Itu madama. Rasulullah tidak menggunakan redaksi madama, tapi makana. Kita pernah punya saldo kebaikan kepada si fulan, maka saldo itu bisa kita gunakan kepada Allah. Ya Allah, tolong saya karena saya pernah menolong si fulan. Bapak Ibu pernah mendengarkan 3 orang yang terjebak di dalam gua? Kisahnya masyhur. Nah, yang satu punya orang tua yang sebelum tidur selalu disuguhkan susu. Pulang ke rumah, orang tua sudah tidur, susunya belum diminum. Anak dan istrinya minta, "Pak, buat saya." Enggak, ini buat mama, buat ibu. Sampai akhirnya ketiduran, dan besok pagi baru diminum oleh bapak ibunya. Anak dan istrinya mereka nunggu-nunggu nggak kebagian. Ya Allah, seandainya itu saya lakukan ikhlas karena Engkau, selamatkan kami dari gua ini, keluarkan kami dari gua ini. Karena mereka masuk ke dalam gua sedang hujan lebat, kemudian longsor, batu besar menutup pintu gua. Satu. Yang kedua, ya Allah, saya dulu punya sepupu yang cantik, saya ingin mengajaknya berbuat zina, tapi dia menolak. Kemudian dia jatuh miskin, punya hajat, pinjam uang. Saya bilang, saya kasih uangnya, tapi serahkan dirimu kepadaku. Sampai dia pasrah karena kebutuhannya, sudah di kamar berduaan. Kemudian kata sepupunya, takwalah kepada Allah, jangan membuka sesuatu tanpa haknya. Akhirnya dilepaskan, akhirnya dibebaskan, ambil saja uangnya, saya nggak akan menyentuh engkau. Ya Allah, kalau saya lakukan itu karena engkau, maka keluarkan saya dari sini. Itu kan makanan. Dulu dia pernah menolong, bukan selamat dia menolong. Kemudian yang ketiga, ya Allah, saya dulu punya punya pegawai yang gajinya belum diambil. Kemudian saya gunakan gajinya, kemudian saya kembangkan, dan akhirnya saya punya peternakan domba. Datanglah dia untuk mengambil gaji, saya serahkan semua dombanya kepada dia. Ya Allah, kalau itu saya lakukan karena engkau, maka selamatkan kami dari gua. Batu bergeser, dan mereka keluar. Itu makana. Dulunya pernah melakukan, dulunya pernah menolong, bukan madama. Kalau madama akhirnya jadi terikat begitu. Saya sudah nggak nolong lagi, berarti nggak akan ditolong oleh Allah. Jadi makanya ini penting, kalimat yang luar biasa. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Yang kelima, yang pertama nafasa, yang kedua yassara, yang ketiga satara, yang keempat al-aun fi aun, yang kelima wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allahu akbar. Bapak Ibu, jalan menuju surga tidak mudah. Jalan menuju surga itu susah, berliku, kata Nabi, dikelilingi oleh banyak syahwat. Dikelilingi oleh banyak makruhat. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahwat. Surga dikelilingi oleh yang tidak disukai, dan neraka dikelilingi oleh banyak syubhat. Perjalanan menuju surga banyak onak dan duri. Untuk memudahkannya, untuk memilih jalan yang paling mudah menuju surga, kata Nabi, siapa yang meniti jalan menuju tempat ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju ke surga. Semoga yang hadir di sini Allah mudahkan jalannya menuju ke surga, insyaallah. Karena kita tahu jalan ke surga bukan hal yang mudah untuk mendapatkan surga. Kalimat sahala itu mafhumul mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya. Kenapa Allah mudahkan jalan menuju ke surga? Karena memang tidak mudah. Kalau saya minta tolong Bapak Ibu, bisa tolong bantu saya untuk mengangkat meja. Oh, mangga sini, terima kasih Bapak sudah meringankan saya mengangkat meja. Itu karena mejanya berat. Tapi kalau mejanya ringan, saya nggak usah minta tolong, saya bisa sendiri. Sahala itu karena jalan ke surga susah. Salaka jawabannya sahala. Salaka balasannya sahala. Dan ya, mungkin kalau sekarang ada orang yang punya uzur tidak bisa hadir di majelis ilmu,
di media sosial, termasuk salah satu cara kita untuk mendapatkan ilmu. Yang terakhir, yang berapa sekarang? Yang kelima, keenam, ketujuh. Wallahu a'lam. Satu nafasa, dua yasara, tiga satara, empat aun, lima salaka. Salaka sahala. Yang keenam, insyaallah. Wa majtama'a qaumun, dan tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah. Kemudian mereka membaca kitab Allah. Kemudian mereka tadarus. Tadarus itu sebetulnya saling mengkaji. Di bahasa Indonesia tadarus artinya jadi baca Quran. Padahal tadarus itu dari kata darosa yudarisu, ngaderes kata orang Sunda. Tadarosa itu saling mengajarkan sesuatu. Mereka membaca ayat Al-Quran, mereka saling mengajarkan ayat Al-Quran, maka Masya Allah, kumpul baca tadarus, kumpul baca mengkaji, maka Allah memberikan 4 hal: sakinah, rahmah, malaikah, dan zakarahumullahu fiman indah. Saat ini kita harus punya keyakinan, insya Allah di tempat ini Allah turunkan sakinah, ketenangan hati untuk permasalahan yang sedang dihadapi. Hadir ke majelis seperti ini, Allah akan berikan sakinah. Yang kedua, rahmah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan rahmah Allah inilah yang mudah-mudahan membuat kita lebih mudah masuk ke surga. Karena amal kita untuk ke surga itu gak akan cukup. Amal tambah rahmat sama dengan surga. Rumusnya bukan amal maka masuk surga, tapi amal mengundang rahmat, rahmat memasukkan kita ke dalam surga. Malaikat membersamai kita dengan bentangan sayapnya, dan wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan menyebut satu persatu yang hadir di majelis ini. Mungkin kita bukan orang terkenal di dunia, tapi dengan sering hadir di majelis ilmu, Allah akan menyebut-nyebut kita, malaikat akan menyebut-nyebut kita, Allah akan menyebut-nyebut kita di depan malaikat di langit sana. Kalau ingin populer, maka hadirlah di majelis ilmu. Kalaupun tidak populer di dunia, setidaknya populer di langit sana. Namanya disebut Pak Sandi, lihat para malaikat, ada Pak Sandi di sana. Masya Allah. Bahkan di hadis yang lain, Bapak Ibu, Allah nanya ke malaikat, dan pertanyaan Allah bukan karena Allah tidak tahu. Pertanyaan Allah karena Allah ingin menunjukkan sesuatu. Wahai para malaikatku, apa yang sedang diminta oleh hambaku? Mereka minta surga, ya Allah. Apakah mereka pernah melihatnya? Enggak, ya Allah. Kalau mereka melihatnya, kira-kira bagaimana permintaannya? Mereka akan semakin sungguh-sungguh mintanya. Wahai para malaikatku, saksikanlah aku ampuni dosa-dosa mereka. Yang hadir di majelis ilmu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada malaikat yang komplain, dalam tanda petik, mempertanyakan, ya Rabb, di antara mereka ada orang-orang yang hadir bukan untuk mencari ilmu, hadir hanya untuk hadir saja. Nah, daripada nontosan di tempat parkir, mendingan duduk di dalam. Kata Allah, humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang kalau membersamainya itu tidak akan dapat rugi. Gak akan rugi orang yang duduk bersama dengan majelis ilmu. Jadi cuman datang, duduk, diam, dengar. Satu lagi apa ya? Datang, duduk, diam, dengar, dengkur bahkan begitu ya. Asal ada di sana, insya Allah kebagian juga. Jadi wahafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. 3 yang mereka lakukan, berkumpul, membaca dan saling mengkaji, sakinah, rahmah, malaika, wa dzakarahumullahu fi man indah. Kemudian ditutup terakhir, ini punchline-nya. Ini gongnya. Apa gongnya? Seperti biasa, kalimat terakhir dari hadis Rasulullah bisa merangkum semuanya. Kata Nabi, wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Semua yang dilakukan itu amal, melegakan nafas orang, menutupi aib orang, membantu orang, berjalan ke tempat ilmu, berkumpul di tempat ilmu. Ini semuanya amal. Siapa yang lambat dalam amalnya, jangan harap nasabnya akan membantunya. Man batta'a
Batto'a itu dari kata bati. Bati itu artinya lambat. Siapa yang lambat amalnya, jangan harap lam yusri' bihi nasabuhu. Jangan harap nasabnya akan mempercepat balasannya. Jadi ya, Allah fair, Allah maha adil. Tidak ada nepotisme di depan Allah Subhanahu wa taala. Lambat amalnya, maka lambat juga balasannya. Walaupun nasabnya tinggi, walaupun nasabnya di mata manusia darah biru dan bangsawan, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Siapa yang lambat amalnya, maka tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Hadis ke-37, karena satu frekuensi hadisnya. Hadis ke-37, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Hadis 37 ini hadis qudsi dari Abdullah bin Abbas, diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innallaha katabal hasanati wasayyiati tsumma bayyana dzalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanah kamilah. Wa man hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu 10 hasanatin ila 700 dhi'fin ila adha'afin katsira. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanah kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah." Rawahul Bukhari wa Muslim. Kebaikan tidak akan sia-sia. Kalau yang pertama, balasannya di akhirat, di dunia sesuai dengan jenisnya. Di hadis ini, ya, selain kita mendapatkan balasan dari perbuatan, kita juga akan mendapatkan poin-poin dari amalan. Jadi fulan berbuat baik kepada fulan. Misalnya A berbuat baik kepada B. A itu akan dapat kebaikan dari yang lain, dari Allah Subhanahu wa taala atas kebaikannya, dan juga punya catatan poin yang nanti akan ditimbang di akhirat. Jadi combo perbuatannya kembali ke dirinya, kemudian catatan amalnya dan poin-poin dari amalnya itu yang nanti akan memberatkan timbangan amalnya. Sehingga yang untung dalam berbuat baik bukan orang lain, yang untung dalam berbuat baik adalah kita sendiri. Yang rugi ketika berbuat buruk bukan orang lain, yang rugi ketika berbuat buruk adalah kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum. Mindsetnya kalau berbuat baik enak dong orang lain. Justru kita akan balik ke kita pada waktunya nanti, meskipun tidak dari orang yang kita tolong. Itu hadis ke-36, kebaikan akan kembali kepada kita. Hadis ke-37 adalah catatan dari kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah telah mencatat, kataba. Bapak Ibu, kataba diterjemahkan bahasa Indonesia mencatat. Bahasa aslinya mencatat itu mengukir di atas batu. Kataba. Itu sebabnya kenapa kataba dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran sering dimaknai diwajibkan. Kenapa dari kataba jadi diwajibkan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan. Idenya atau maknanya, kita kalau sekarang mau nulis, ketik, enggak, edit, hapus, ketik, kirim, ada kata-kata yang salah, edit. Itu zaman sekarang. Dulu kalau mau nulis di kertas, aduh salah, dicoret-coret, kemudian di tulis lagi di atasnya. Tapi sebelum ada pulpen, sebelum ada kertas, saat orang masih nulis di atas batu, apa yang ditulis di atas batu itu tidak bisa diubah-ubah lagi. Yang ditulis itu sudah menjadi ketetapan. Yang belum ditulis berarti belum tetap. Kalau sudah ditulis berarti sudah tetap. Maka ketika ketika Allah menggunakan kata kutiba, maknanya ini sudah ditetapkan. Sudah ditulis, sudah ditetapkan, sudah tidak ada lagi perubahan. Diterjemahkan bebasnya diwajibkan. Innallaha kataba, sesungguhnya Allah telah menetapkan
hasanat wa sayyiat, kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskan keduanya. Kita rangkum hadis ini menjadi 4 poin. Hamma amila, hamma amila. Mudah-mudahan gampang kalau sudah begitu. Hadis ini hamma amila, hamma amila. Hamma amila yang pertama, hamma amila bihasanah. Hamma amila yang kedua, hamma amila bisayyi'ah. Apa itu hamma? Hamma itu iradah dan uddah, keinginan dan persiapan. Hamma itu ada tekad dan sudah prepare, itu hamma. Hamma ingin, amila mengerjakan. Hamma ingin, amila mengerjakan. Yang satu ingin dan mengerjakan kebaikan, yang satu ingin dan mengerjakan keburukan. Perhatikan bagaimana Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah yang Maha Adil. Kalau hasanah diperlakukan dengan kasih sayang, kalau sayyi'ah diperlakukan dengan adil. Kalau hasanah, kata Nabi, faman hamma bihasanah falam ya'malha, siapa yang ingin melakukan kebaikan tapi tidak mengerjakan, maka dicatat 1 kebaikan full. Bapak Ibu minimal punya niat, minimal punya keinginan, minimal punya kehendak, minimal punya semangat menjadi seorang penghafal Quran misalnya. Minimal, jangan meremehkan niat, jangan meremehkan semangat, karena itu pun di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan kebaikan, walaupun nilainya memang cuma 1. Tapi 1 oke. Alhamdulillah 1. Dan kalau dikerjakan, wa in hamma fa'amilaha, kalau dia mengerjakannya, kata Allah, lihat. Kalau dia mengerjakannya, maka Allah menetapkan asyra hasanat, nilainya 10 poin, ila 700 dhi'fin, sampai 700 poin, ila ad'afin katsira, sampai berlipat-lipat yang banyak. Apa saja faktor yang menentukan poinnya? 1, keikhlasan. Makin ikhlas makin berlipat-lipat. Yang kedua, jenis dari amalannya itu sendiri. Yang ketiga, waktu saat dia mengerjakan amalannya, seperti Lailatul Qadar. Yang keempat, tempat di mana dia mengerjakannya, seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa. Yang kelima, dampak dari amalannya itu sendiri. Apakah dampaknya ke pribadi atau dampaknya ke luas? Apakah hanya terbatas saat itu saja atau jadi amal jariah panjang, banyak orang yang merasakannya? Jadi ila ad'afin katsirah, sampai berlipat-lipat yang banyak. Para ulama kemudian menjelaskan, inilah yang menyebabkan, inilah yang menjadi hikmah kenapa orang bisa tinggal di surga seumur hidup. Kenapa bisa di surga seumur hidup padahal kita di dunia hanya berapa tahun? Sebutlah umur kita 70 tahun, dipotong akil balik 10 tahun, sisa tinggal 60 tahun, dipotong waktu tidur sehari 6 jam, 8 jam, sisa tinggal 40 tahun, dipotong dosa, dipotong ini, potong itu, potong, banyak diskonnya. Modalnya sedikit tapi masuk surga bisa selama-lamanya. Kok bisa? Ila ad'afin katsirah. Dan ini juga yang menjadi jawaban kenapa kalau orang di dunia bermaksiat, kufur, masuk neraka bisa selama-lamanya. Bapak Ibu, ada ayat di surat Al-An'am surat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakatibun. Al-An'am ayat ke-28. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali mengerjakan apa yang dilarang, dan sesungguhnya mereka adalah pendusta belaka. Allah Maha Adil. Keburukan memang dinilai 1, tapi kenapa orang yang berbuat buruk kemudian masuk neraka bisa selama-lamanya di neraka? Ayat ini menjelaskan karena kalau mereka dikembalikan lagi ke dunia, mereka akan seperti itu lagi. Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum
lakadzibun. Baik, kita balik lagi ke hamma amila. Hamma hasanah maka 1, amila hasanah 10, 700 atau berlipat-lipat yang banyak. Hanya Allah yang tahu berapa kali lipat. Kalau hamma sayyi'ah baru ingin dan tidak dikerjakan, itu nggak dicatat. Baru ingin dan ditinggalkan, dicatat 1 kebaikan. Tadinya mau niat, alhamdulillah, misalnya pergi ke masjid, sendal sudah jelek, cari sendal bagus di masjid. Berangkat dengan niat seperti itu, dari sholat tadinya keluar mencari, astagfirullahaladzim, enggak jadi. 1 kebaikan. Tapi bukan untuk disengajakan, begitunya. Jangan menyengajakan diri, maksudnya begini, yang mengumpulkan kebaikan, kumaha niat buruk nanti tobat, nanti menghentikan, nanti meninggalkan. Enggak. Jangan mengulangi gayanya kakak-kakak Nabi Yusuf. Kakaknya Nabi Yusuf itu niat tobat bareng dengan niat maksiat. Kata kakaknya Nabi Yusuf, kita lempar Yusuf ke dalam sumur, kita bunuh Yusuf, nanti setelah Yusuf menghilang dari bapak kita, ayo kita jadi orang yang soleh. Uqtulu Yusufa awit rahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Yang penting sekarang singkirkan Yusuf dulu, setelah itu kita jadi orang soleh. Niat tobat bareng dengan niat maksiat. Yuk kita korupsi, nanti uangnya kita pakai buat pergi haji, sebagian buat nyumbang sana sini, sisanya kita manfaatkan. Mudah-mudahan tobat kita diterima Allah. Itu Bani Israel. Yang jadi pertanyaan, kapan Bani Israel, kakak-kakaknya Yusuf, mereka bertobat? Apakah langsung setelah melemparkan Yusuf ke dalam sumur? Nah, mereka baru tobat justru setelah Yusufnya ada di atas, merekanya ada di bawah. Yusuf yang sudah jadi pembesar, merekanya minta-minta sedekah. Baru setelah itu Yusuf mengatakan, ana Yusuf wa hadza akhi qad mannallahu alaina. Kata kakak-kakaknya, laqad asarakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Allah banyak berbuat baik kepadamu, kami ngaku salah. Ya sudah, dimaafkan. Dan jarak dari sumur sampai ke istana, dalam satu riwayat sampai 40 tahunan. Yang tadi bilangnya, lempar saja ke dalam sumur, bunuh saja, buang saja, nanti kita jadi orang soleh. Ternyata jadi orang solehnya, taubatnya setelah 40 tahun. Jadi tadi tenang nggak bahas apa ini teh? Oh ya, berniat melakukan keburukan kemudian ditinggalkan, itu jadi satu kebaikan. Dengan catatan bukan direncanakan taubatnya bersamaan dengan merencanakan niat keburukan atau kejahatannya. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidah. Kalau amila sayyi'ah, kalau mengerjakan keburukan, maka catatannya hanya 1. Niat kebaikan 1. Amal kebaikan 10, 700 berkali lipat. Niat buruk ditinggalkan 1 kebaikan. Niat buruk dikerjakan 1 keburukan. Sekarang begini, pertanyaan terakhir sebagai penutup. Siapakah orang yang paling celaka? Orang yang paling celaka adalah orang yang satu keburukannya bisa mengalahkan 10, 700 dan berkali lipat kebaikannya. Padahal kebaikan itu catatannya deret eksponensial balasannya. 10, 700 berkali lipat, tapi 1 ternyata jauh lebih banyak satu keburukannya dibanding catatan dari kebaikannya. Maka pantas kalau orang seperti ini masuk neraka. Dan di hadis kemarin kita sampaikan, orang kalau sudah masuk neraka, mereka akan sadar, iya memang saya pantas untuk masuk neraka. Allah tidak zalim kepada saya karena keburukannya jauh lebih banyak daripada kebaikannya. Rawahu Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Maka barangkali ada tanya jawab, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan jawab, mungkin satu pertanyaan kalau tidak ada. Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz memberikan istilah, pertama istilah fahisyah, yang kedua munkar, yang ketiganya sayyi'at. Kali bisa dijelaskan? Baik. Enggak. Iya, di dalam Al-Quran 3 istilah ini memang sangat spesifik, dan penggunaan redaksi dalam Al-Quran itu sangat konsisten. Biasanya sayyi'at itu digunakan oleh Allah dalam hubungan yang sifatnya hablum minan nas. Sayyi'at termasuk dosa. Dalam Al-Quran ada ismun, ada dzunubun, ada junahun, ada apa lagi? Itu penggunaannya selalu konsisten. Sayyi'at itu biasanya digunakan untuk hubungan sesama manusia, sebagaimana hasanat itu kaitannya dengan sesama manusia. Kalau fahisyah ini perbuatan yang nista, menjijikan, perbuatan yang bisa merugikan orang lain. Kalau mungkar, perbuatan yang kalau dikerjakan yang rugi yang bersangkutan secara langsung, orang lain bisa rugi tapi secara tidak langsung. Jadi misal begini, Allah menyebut zina itu fahisyah. Allah menyebut apalagi dalam Al-Quran fahisyah, liwat, perbuatannya kaum Nabi Lut itu juga fahisyah. Jadi fahisyah itu yang kok sebegitunya, senista itu, semenjijikan itu, seburuk itu. Dan yang namanya fahisyah tidak mungkin dilakukan hanya oleh sendirian, kecuali pasti ada orang lain yang ikut terlibat. Itu fahisyah. Kalau mungkar dilakukan oleh satu orang, tidak selalu melibatkan orang lain, walaupun mungkin tidak menjijikan. Misalnya begini, mabok menjijikan atau mungkar? Mabok itu mungkar. Membunuh mungkar. Dan seterusnya. Sehingga saat di hadis sebelumnya Rasulullah menyebut taghyirul mungkar, mengubah atau mencegah perbuatan mungkar, apalagi yang fahisyah. Jadi kalau boleh dibuat ilustrasinya begini, kalau orang di jalan tidak pakai helm, yang rugi orang lain atau dia? Yang rugi dia. Tapi kemudian kita cegah, pakai helm. Kata yang nggak pakai helm, kumaha saya, hulu saya, mencilaka saya yang rugi. Justru itulah yang namanya taghyirul mungkar atau nahi anil mungkar, karena saya sayang kepada Anda. Saya nggak akan rugi, saya nggak akan celaka, tapi Anda yang akan celaka. Ini mas saya, kumaha saya, semungkar. Tapi kalau misalnya di jalan dia kemudian naon gitu teh, namanya teh nyeret batur, gitu ya. Yang rugi bukan hanya dia, yang rugi juga orang lain. Jadi kalau nahi anil mungkar saja diperintahkan oleh Allah, apalagi nahi anil fahsyah. Adapun sayyi'at biasanya digunakan tadi untuk keburukan kepada sesama manusia. Sehingga innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kalau ingin keburukan kepada manusia itu hilang, maka berbuat baiklah kepada manusia tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hadis ini kan disebutkan niat buruk ya Ustaz. Niat buruk dan akan niat melakukan kejelekan namun belum terlaksana maka akan dicatat satu kebaikan. Bagaimana dengan kalau kita punya pikiran negatif, Ustaz, apakah termasuk dalam hadis ini? Baik. Jadi diksi yang digunakan oleh Rasulullah adalah ham. Ham itu tadi iradah ditambah
mudah, bukan sekedar khotirah. Kalau khotirah itu lintasan pikiran. Kalau ham itu bukan cuma lintasan pikiran, tapi strategi nakumahanya, timingnya harus tepat. Sudah direncanakan dengan sangat matang untuk berbuat keburukan dan potensinya juga ada. Tapi kalau misalnya begini, Bapak Ibu, sekarang kita hadir di majelis, kita sedang meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk. Tapi apakah kita menginginkan untuk berbuat buruknya? Enggak, makanya enggak ada catatan kebaikan atas meninggalkan keburukan. Misalnya, kita duduk di sini, maka kita sedang meninggalkan yang namanya mabok, berzina, mencuri, korupsi, dan seterusnya. Apakah malaikat akan mencatat dia punya suatu kebaikan meninggalkan zina? Enggak, gitu. Kenapa? Karena tidak ada hamnya. Tidak ada hamnya. Atau kita duduk di sini terlintas pikiran, tapi tidak sampai ke perencanaan dan keinginan, maka itu juga tidak termasuk dalam ham. Jadi diksi yang digunakan oleh Rasulullah bukan sekedar waman khotoro ala balihi, barang siapa yang terlintas dalam pikirannya. Dan malaikat juga tidak mengetahui apa yang terlintas di pikiran kita. Yang malaikat ketahui adalah apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita persiapkan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Kita tutup dengan doa Lailatul Qadar dan kifaratul majlis. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.